Selamat pagi dan selamat datang kembali di podcast KJRI Davao City. Saya Giovanni Mokodompis selaku podcaster pada pagi hari ini. Bersama kita Bapak Dr. Ahmad Jatmiko, Konsul Jenderal RI Davao City. Selamat pagi Pak Konjen. Selamat pagi Pak Geo. Bersama kita juga tamu dari Indonesia, Bapak Markus Sasiang, Camat Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang di Davao City, Pak Camat. Ya, terima kasih, selamat ketemu. Untuk memulai podcast kita, kami memberikan waktu kepada Bapak Konjen untuk membuka sesi podcast kita. Silakan Pak Konjen. Baik, terima kasih Pak Geo dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Hari ini tanggal 1 Mei 2023, kita berbahagia kedatangan tamu dari Indonesia, Camat Kepulauan Marore. Kemudian kami tadi juga sudah berdiskusi, ngobrol-ngobrol sebentar mengenai bagaimana situasi dan perkembangan di Marore, juga apa-apa kira-kira permasalahan yang perlu diambil solusinya mengenai Filipina. Untuk itu nanti akan ada wawancara dengan Pak Camat oleh Pak Geo dilaksanakan bagaimana semuanya ini kemudian bisa menjadikan perhatian kita bersama. Nah, itu saja Pak Geo. Terima kasih Pak Konjen. Selanjutnya mohon izin Bapak Markus. Mungkin Bapak bisa sebelum kita mulai Pak ya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu dan datang dengan siapa saja Pak di Davao. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya Markus Sasiang dengan jabatan Camat Kepulauan Marore. Adapun wilayah pemerintahan saya, Kecamatan Kepulauan Marore adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu negara Filipina. Kecamatan Kepulauan Marore salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam satu kecamatan Kepulauan Marore membawahi secara administrasi, yaitu terdiri dari 3 desa atau 3 kampung dalam sebutan adat. Desa yang pertama adalah Kampung Marore, desa kedua adalah Kavio, desa ketiga adalah Matutuang. Adapun jumlah penduduk ada 1.557 jiwa mendiami Kecamatan Kepulauan Marore. Kecamatan Kepulauan Marore karena pada posisi utara berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Filipina, dengan pulau yang terdekat adalah Balut Sarangani, dengan jarak tempuh dengan Balut 36 mil laut, dengan jarak tempuh 2 atau 3 jam dalam perjalanan menuju Balut Sarangani. Kalau untuk ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu di Tahuna, dengan jarak 87 mil laut, jarak tempuh mempergunakan transportasi Sabuk Nusantara, kapal laut, dengan 9 jam atau 12 jam bisa kita tempuh ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Inilah gambaran tentang Kecamatan Kepulauan Marore. Terima kasih Pak Camat gambarannya mengenai Pulau Marore. Kita di sini di podcast kita KJRI banyak penonton WNI di Mindanao Selatan. Di sini juga banyak masyarakat kita yang mungkin belum pernah dengar nama camat itu apa. Mungkin bisa Bapak Markus menjelaskan kepada penonton dan sahabat podcast kita tugas dan fungsi Bapak sebagai camat itu apa aja Pak? Baik, terima kasih. Tentunya dari fungsi dan tugas pokok dan fungsi dari Camat Kepulauan Marore. Camat Kepulauan Marore membawahi 2 jabatan. Pertama secara administrasi pemerintahan, melayani penduduk yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore. Dan jabatan kedua adalah ex officio, atau jabatan koordinator Body Crossing Agreement yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore, membawahi
Secara BCA membawahi tim. Pertama adalah tim imigrasi, kedua bea dan cukai, karantina kesehatan, karantina ikan, dan juga sebagai Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut atau Posal sebagai security-nya, keamanan dalam border crossing agreement. Dalam pelayanan border crossing agreement, tentunya sejak terbangunnya satu hubungan antara Filipina dengan Indonesia, tentunya checkpoint adalah berada pada posisi Marore, membawahi areal border crossing agreement. Ya, sebentar. Jadi dari segi lokasi geografis, Marore itu lebih dekat ke Filipina ya Pak ya, ke Sarangani ataupun Balut daripada ke Tahuna atau Sanghe ya. Ya, terima kasih Pak Konjen. Tentunya hal pertama bagi kami, keberadaan kami di Davao tentunya diterima oleh Pak Konjen dengan begitu sangat berterima kasih, apresiasi secara pemerintahan yang ada di Davao ini. Tentunya menerima kami begitu ramah dan juga menyentuh hati kami untuk mendengar apa yang menjadi gambaran yang berada pada posisi perbatasan Kecamatan Kepulauan Marore. Kecamatan Kepulauan Marore, tentunya saya selaku camat sangat berharap karena negara yang terdekat, negara tetangga adalah Filipina. Tentunya dan harapan kami, border crossing agreement walaupun dalam satu catatan adalah pelayaran tradisional, namun dalam asas manfaat secara ekonomi adalah urat nadi bagi kami dalam kehidupan kami, masyarakat dan pemerintah yang di sana, karena lebih dekat dengan Balut atau Sarangani. Saya mengatakan tadi ada sekitar 2-3 jam kami bisa datang di Balut Sarangani untuk mengunjungi sanak saudara, dan juga kalau kita ke Tahuna tadi waktunya begitu panjang, apalagi kekosongan transportasi laut satu saat menjadi tentunya tantangan bagi kami. Baik, yang menarik adalah bahwa apakah selama ini tidak ada transportasi Pak dari Marore ke Tahuna ataupun dari Tahuna Sanghe ke Marore selama ini Pak? Oke, terima kasih. Tentunya mengenai transportasi, di Marore tentunya ada kapal yang melayani yaitu Sabuk Nusantara di bawah naungan Pelni. Namun pada kejadian 2 tahun berturut-turut, pada awal Januari Februari sering kekosongan. Tentunya kami berharap adanya satu jadwal atau employee kapal yang begitu pasti agar supaya masyarakat kita juga tidak terlantar ya dalam pelayanan, karena transportasi laut juga adalah urat nadi untuk menghubungkan Kabupaten Kepulauan Sanghe dengan kecamatan perbatasan. Kekosongan ini tentunya sering terjadi, sebab bagi kami ada tanggung jawab bersama, baik sebagai pengelola, yaitu Pelni, untuk menjawab kenapa sampai ada kekosongan kapal begitu panjang waktunya. Tapi untuk sekarang, karena kami sudah menyampaikan ke tingkat kabupaten dan provinsi dan juga pusat, tentunya sudah ada jawaban dan kapal sudah berlayar lagi sesuai jadwal. Jadi kemudian dengan lokasinya Marore itu dekat dengan Sarangani Filipina, sebetulnya bisa merupakan alternatif ya apabila kemudian transportasi dengan Sanghe tidak lancar. Tetapi kemudian situasinya karena COVID dengan Filipina pun ternyata BCA-nya Filipina pun ditutup. Ini yang menjadi perhatian begitu. Padahal kalau andaikan tidak ditutup, maka menjadi alternatif solusi terutama bagi masyarakat yang punya masalah kesehatan, kunjungan ke sanak saudara di Balut, di Sarangani, itu mungkin kurang lebih begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Tentunya mengenai jarak karena terdekat dengan Balut Sarangani, itu sangat tepat disampaikan tadi. Tentunya pertama, mempermudah kita ke Sarangani karena jalurnya border crossing agreement. Namun, pada tahun 2020, pada tanggal 7 Februari, oleh pihak pemerintah melalui mayor yang ada di Sarangani, tentunya ada penangguhan sementara, penutupan sementara lintasan border crossing agreement karena adanya pandemi. Namun sampai saat ini sudah memasuki tahun 2023 masih ditutup. Harapan dan kami melalui kedatangan kami ini bisa difasilitasi bagaimana pihak Filipina agar bisa membuka perbatasan ini, membuka lagi jalur border crossing agreement, karena betul tadi disampaikan dalam hal kesehatan
kami bisa mudah juga datang ke Filipina dan juga sekalian mengunjungi sanak saudara yang ada di negara tetangga. Terima kasih Pak Camat dan Pak Konjen, penjelasan yang cukup jelas untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perbatasan Pulau Marore dan Pulau Balut. Oh ya Pak Gil, siap. Mengenai border cross agreement itu ke perbatasan, ya kebetulan sekali pas Pak Camat dari Kepulauan Marore ke sini, kami juga sudah berbicara mengenai hal itu. Kemudian Kepala ILO TNI Pak Letkol ya sudah menyampaikan inspirasi itu bahwa agar BCA dibuka kembali. Dan dalam kaitan dengan ini, maka dalam dua hari berikutnya akan ada pertemuan dengan Esminkom dengan Pak Armada 2. Pada saat pertemuan itu akan disampaikan dibuka kembali borders cross agreement di Saranggani Balut ya. Dan kita bersyukur dan mudah-mudahan saja itu bisa terrealisir. Itu Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Konjen untuk penjelasannya. Semoga border yang di perbatasan itu akan dibuka kembali. Selanjutnya Pak Camat, kami ingin tahu apa tujuan Pak Camat Marore berkunjung ke Davao, atau apakah ada agenda khusus untuk datang di Davao dan bertemu dengan siapa saja Pak di Filipina? Baik, terima kasih. Tentunya bagi kami pertama, kalau agenda tentunya rencananya Pak Camat untuk ke Davao mau ketemu Konjen sudah setahun lalu rencananya, karena masih pandemi, masih ada batasan-batasan kita untuk datang ke negara-negara tetangga. Namun di tahun 2023 ya kita syukuri kita bisa ketemu dengan Pak Konjen. Pertama tentunya Pak Konjen kami ketemu akan menyampaikan hal tentang perbatasan gambaran Kecamatan Kepulauan Marore yang selama ini menurut pemahaman saya selaku camat masih belum banyak yang mengetahui di manakah Marore itu, bagaimanakah kecamatan itu. Nah, tentunya gambaran tadi sudah bisa mewakili kami dari Kecamatan Kepulauan Marore agar supaya bisa diketahui Marore itu sangat dekat dengan negara tetangga. Terus kedua, tentunya bagi kami dengan hasil pertemuan tadi dan Pak Konjen, betul dikatakan tadi, pasti akan ada tindak lanjut pertemuan lagi pada tanggal 3 dengan tanggal 6 ya Pak Konjen ya. Tentunya kami berterima kasih ya, itu di pull out lagi agar supaya bisa mempercepat karena lebih cepat lebih baik. Terus masuk lagi kedua untuk kami melaksanakan pertemuan. Saya sangat berharap karena secara pemerintahan juga di Balut Saranggani di sana ada mayor yang menjadi pimpinannya di sini atau dikatakan sebagai wali kotanya di Balut Saranggani. Nah, saya ingin banyak juga menyampaikan dan juga akan mendengar informasi bagaimana pelintas-pelintas kita masuk di Filipina. Pemberlakuannya bagaimana agar supaya kita juga bisa mengetahui. Sebab bagi kami, bagi pelintas yang masuk di negara kita Indonesia dari Filipina, tentunya pertama kami perhatikan adalah secara asas kemanusiaannya. Baik dari segi kesehatannya, kami akan memperhatikan dan diberlakukan sebegitu baik di negara kita. Apakah sekilas balik, bagaimana masyarakat kita yang ke Filipina, bagaimana ragam dan caranya ya kami tentunya bisa akan mendengar langsung dari pemerintah, ya, yaitu dalam hal ini adalah mayornya. Tentunya saya ingin banyak belajar dari hal yang ada di Filipina. Terima kasih, Pak. Bagaimana keadaan Pulau Marore dan apa saja tantangan yang dihadapi pada saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Tentunya kalau Marore, tantangan pasti banyak. Karena tidak baik hidup itu tanpa tantangan. Dan tantangan itu harus kita lalui. Sebab itulah, di saat kita dilalui dengan tantangan yang ada, pasti kita akan berlabuh di pelabuhan yang lebih tenang. Bagi kami, tantangan pertama, tentunya hal yang masih perlu ada perhatian, sentuhan dari pemerintah pusat tentang Marore. Di sana banyak hal pendukung, baik secara infrastruktur yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore, itu merupakan satu tantangan. Sebab infrastruktur ini mempermudah kita, baik dalam kesehatan, yaitu tenaga medis ataupun puskesmas, dinaikkan tipe menjadi rumah sakit tipe D atau Pratama, dan juga di dunia pendidikan. Itu tantangan juga. Sebab di sana banyak guru yang sudah mengabdikan diri
dari segi kesejahteraannya masih belum mendapat hak yang sama, yaitu tunjangan untuk daerah khusus, daerah perbatasan, sampai selama ini belum menerima. Untuk itu itulah tantangan, tapi bagi kami mempull out ini tentunya kami sangat berharap juga ini ada domain-domainnya ada di pusat ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Camat ya. Kami ingin tahu harapan Bapak Camat ke depannya untuk masyarakat yang berada di Marore apa aja Pak? Terima kasih karena ini pertanyaan terakhir ya. Kalau harapan tentunya bagi kami hari ini, kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin adalah sejarah kita, hari ini adalah realita hidup, esok adalah perjuangan hidup. Dalam perjuangan hidup, harapan pertama. Dari Marore, masyarakat kami selalu memenangkan. Dikomandangkan oleh masyarakat kami, tentunya perhatian khusus dari pemerintah pusat. Memperhatikan kecamatan perbatasan. Sebab, harapan kami, dengan nawacitanya Pak Presiden, membangun dari pinggiran, negara pinggiran, dan negara pinggiran ini adalah perbatasan, merupakan garda depan dan pintu gerbang. Harapan dambaan kami tentunya sesuai visi misi ini, tentunya bisa tersentuh bagi kami. Dan kami sangat berharap pemberlakuannya kami tentunya sama rata, baik bidang-bidang perbatasan ataupun kecamatan-kecamatan perbatasan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Tidak jauh, contohnya seperti Miangas. Kita bisa sama-sama dengan Miangas berada di ujung utara. Itu harapan kami. Namun bagi kami juga ada satu tambahan harapan kami. Kami melalui aturan ya tentunya berjenjang melalui musrembang. Musrembang itu penyampaian segala hal yang menjadi permohonan dan permintaan dari bottom up, dari masyarakat yang paling rendah, desa atau kampung, kecamatan, kabupaten, terus sampai ke pusat. Bisa menjawab permohonan kami melalui musrembang yang sudah kami sampaikan setiap tahun. Baik, terima kasih Pak Camat. Cukup jelas ya kepada penonton dan pendengar podcast KJRI Davao City. Mohon izin Pak Konjen, mungkin Pak Konjen apakah ada tanggapan dari Pak Konjen tentang kegiatan Pak Camat beserta rombongan dan apa saja Pak dukungan dari KJRI untuk mensukseskan kunjungan ini? Silakan Pak. Iya, terima kasih sekali terutama karena kedatangan Pak Camat Kepulauan Marore, kita bisa mendapatkan istilahnya first hand information, informasi dari tangan pertama mengenai situasi perkembangan di Marore yang ternyata adalah merupakan pulau paling utara yang dekat dengan Filipina. Adapun yang dapat KJRI laksanakan adalah kemudian sebagai pihak pemerintah, kita tentunya akan menyampaikan, menyalurkan karena terutama terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan Filipina yang kita tidak bisa memutuskan, kita hanya menyalurkan terutama menyalurkan aspirasi dari Pak Camat dan masyarakat di Marore, terutama mengenai border crossing agreement agar bisa dibuka secepatnya. Karena situasinya adalah bahwa sebetulnya border crossing agreement yang dilaksanakan di Filipina semuanya sudah dibuka, kecuali yang di Balu Sarangan ini yang ternyata terkait langsung dengan Marore, yang dengan alasan mereka sedang masih ada COVID. Nah, kita mudah-mudahan setelah 2 tahun atau hampir 3 tahun masih COVID, kita meminta untuk pemerintah Filipina, terutama Gubernur Occidental, Davao Occidental, bisa mengkaji ulang mengenai pembukaan border tersebut. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Konjen, terima kasih Pak Camat. Mungkin disinilah berakhir sesi podcast kita pada pagi ini. Terima kasih Pak Konjen dan Pak Camat sudah meluangkan waktu. Semoga kegiatan Pak Camat beserta rombongan selama di Filipina berjalan dengan lancar dan akan memberikan manfaat bagi negara Indonesia dan Filipina. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Salam hormat.